Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala berkah, rahmat dan hidayahnya sehingga di pagi hari ini tepat pada tanggal 6 November 2021 di tempat kebanggaan kita semua, Anjungan Pantai Losari, City of Makassar, kita dapat hadir untuk melaksanakan rangkaian acara peringatan ulang tahun Kota Makassar ke-414 dengan tema Recovery untuk Masa Depan. Hadirin bahagia, pertama-tama izinkan kami ingin menyapa terlebih dahulu. Pertama-tama selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta Ibu PLT Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami cintai dan sayangi selalu, Wali Kota Makassar beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Juga selamat datang kami ucapkan kepada yang kami cintai, Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, hadirin. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta Bapak, para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, para anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, para pejabat TNI, Polri, dan pejabat vertikal se-Sulawesi Selatan, yang kami hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati para anggota Forkopimda Kota Makassar beserta Ibu, para mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dan mantan Sekretaris Daerah Kota Makassar yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Selamat juga kami ucapkan kepada yang kami hormati para mantan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, para Bupati dan Wakil Bupati se-Sulawesi Selatan yang hadir, para Rektor Universitas Negeri dan Swasta se-Kota Makassar, para pimpinan BUMN, Perbankan, dan BUMD se-Kota Makassar, para pimpinan OPD se-Kota Makassar, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan tokoh veteran se-Kota Makassar yang hadir pada pagi hari ini, para camat dan lurah se-Kota Makassar, serta seluruh para tamu undangan yang berbahagia. Hadirin mengawali acara di pagi hari ini sebagai wujud syukur atas segala pencapaian Kota Makassar, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. HM Arsyad Amborkuo MA dari Kementerian Agama Kota Makassar. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang terhormat, mari kita berdoa dan izinkan kami untuk memandunya sesuai dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala asma kebesaran-Mu kami agungkan, segala puji kami sanjungkan, segala syukur kami aturkan. Saat ini
kami melaksanakan peringatan Hari Jadi Kota Makassar ke-414 tahun 2021. Tiada harapan dan dambaan, melainkan mengharapkan rahmat, hidayah, dan ridha-Mu senantiasa menyertai kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Jadikanlah kami untuk senantiasa mengedepankan semangat pengabdian dan ketulusan, saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menampakkan keramahan, dan saling menyokong kemajuan untuk menggapai sejahtera lahir dan batin. Ya Allah, Ya Hadi, Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk, masih panjang jalan yang harus kami lewati, masih terbentang luas tantangan yang kami hadapi. Kami mohon kepada-Mu, Ya Rabb, berikanlah kedamaian dan ketentraman kepada kami, jauhkan kami dari fitnah, hindarkan kami dari hal yang dapat merusak sendi-sendi persaudaraan di antara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, COVID-19 menyadarkan betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karena ya Allah, Ya Rabb, dengan kudrat dan iroda-Mu, lindungilah kami dari musibah ini. Berikan kami kesehatan dan kekuatan, serta kesabaran dalam menghadapi cobaan ini, dengan ikhtiar lahir batin, dan dengan mengharapkan pertolongan-Mu, Ya Rabb. Angkatlah wabah ini dari negeri kami, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik dalam rangka recovery untuk masa depan kami. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, ampunilah kehilapan dan dosa kami, kehilapan dan dosa kedua orang tua kami, kehilapan dan dosa para pemimpin dan para pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan pinta kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Dr. H.M. Arsyad Amputuwo MA dari Kementerian Agama Kota Makassar. Hadirin yang berbahagia, 414 tahun bukanlah sekedar angka, tapi ribuan makna tersirat di dalamnya. Makassar hari ini adalah kepingan mozaik indah yang tersusun rapi dan memberi nilai bagi peradaban. Hari ini tepat di ulang tahun Kota Makassar, kami ingin mengajak seluruh hadirin untuk mendengarkan sejarah singkat Kota Makassar yang akan dibawakan oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo SH. Kepada Bapak kami silakan. Izin kalimat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya membacakan sejarah singkat Kota Makassar. Sejarah Kota Makassar. Awal kota dan bandar Makassar berada di Sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah penghujung abad ke-15. Sumber Portugis memberitakan bahwa Bandar Tallo awalnya berada di bawah kerajaan Siam di sekitar Pangkajene. Pada pertengahan abad 16, Tallo bersatu dengan kerajaan kecil lainnya bernama Goa dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siam dan menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu Sungai Tallo mengakibatkan pendangkalan Sungai Tallo, sehingga bandarnya dipindahkan ke muara Sungai Jeneperang. Disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Goa Tallo yang kemudian membangun pertahanan benteng Sumbawa yang 100 tahun kemudian di wilayah ini
menjadi wilayah inti kota Makassar. Pada masa pemerintahan Raja Goa 16, didirikan Benteng Rotterdam. Pada masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional, dan internasional. Sektor politik serta sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa itu merupakan puncak kejayaan kerajaan Goa pada awal. Namun dengan adanya perjanjian Bungaya menghantarkan kerajaan Goa pada awal keruntuhan. Dari laporan saudagar Portugal maupun catatan-catatan lontar setempat diketahui bahwa peranan penting saudagar Melayu dalam perdagangan yang berdasarkan pertukaran hasil pertanian dengan barang-barang impor, dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya yang pada umumnya berbasis agraris. Maka Makassar menguasai kawasan pertanian yang relatif luas dan berusaha pula untuk membujuk para saudagar di kerajaan sekitarnya agar pindah ke Makassar, sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di Bandar Niaga Baru, Makassar. Hanya dalam seabad saja, Makassar menjadi salah satu kota niaga terkemuka di dunia yang dihuni lebih 100.000 orang, kota terbesar ke-20. Perkembangan Bandar Makassar yang demikian pesat itu berkat hubungannya dengan perubahan-perubahan dan tatanan perdagangan internasional masa itu. Pusat utama jaringan perdagangan di Malaka ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1511. Sampai pada abad ke-17, Makassar berupaya merentangkan kekuasaannya sebagian besar kawasan Indonesia Timur dengan menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya, kerjaan-kerjaan Wolio di Buto, Bima di Sumbawa, Banggai dan Gorontalo bagian timur dan utara, serta mengadakan perjanjian dan kerjaan-kerjaan di Seram dan pulau-pulau di Maluku. Secara internasional, sebagai salah satu bagian penting dalam dunia Islam, Sultan Makassar menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik yang erat dengan kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia Barat, Golconda di India, dan Kekaisaran Ottoman di Timur Tengah. Hubungan Makassar dengan dunia Islam diawali dengan kehadiran Abdul Makmur Khatib Tunggal atau Datuk di Bandar yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat yang tiba di Talok pada bulan September 1605. Beliau mengislamkan Raja Goa ke-14, Iman Merangi dan Mandrambia dengan gelar Sultan Alauddin, memerintah tahun 1593-1639, dan dengan Bangku Bumi Imalingkaan dan Manunri Karangkatangka yang juga sebagai Raja Talo. Kedua raja inilah yang memeluk agama Islam Sulawesi Selatan. Pada tanggal 9 November 1607, tepatnya hari Jumat, diadakan sholat Jumat pertama di Masjid Talo dan dinyatakan secara resmi bahwa penduduk kerajaan Goa Talo telah memeluk agama Islam. Pada waktu bersamaan pula diadakan sholat Jumat di Masjid Mengalengkanya di Sumba Obu. Tanggal ini yang selanjutnya diperingati sebagai hari jadi Kota Makassar sejak tahun 2000. Yang sebelumnya hari jadi Kota Makassar diperingati tanggal 1 April setiap tahunnya. Makassar sebagai nama kota di masa pemerintahan Republik Indonesia berubah menjadi ujung pandang sejalan dengan perluasan wilayah dari 21 km persegi menjadi 175 km persegi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1971 tentang perubahan batas-batas daerah Kota Madya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Goa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan dalam lingkungan daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kota ini dinamakan kembali menjadi Makassar pada tanggal 13 Oktober berdasarkan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 1999 tentang perubahan nama kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan aspirasi dan keinginan DPRD dan pemerintah kota. Secara administrasi, pada tahun 2015, wilayah Kota Makassar telah dimekarkan melalui peraturan daerah nomor 3 tentang pembentukan kecamatan Sangkaran dengan jumlah kecamatan keseluruhan 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Yang pertama, Kecamatan Birikananya, jumlah 11 kelurahan, Kecamatan Tamlan Ria, berjumlah 8 kelurahan, Kecamatan Botoala, berjumlah 12 kelurahan, Kecamatan Mariso, berjumlah 9 kelurahan,
Kecamatan Mamaja berjumlah 13 kelurahan, Kecamatan Makassar berjumlah 14 kelurahan, Kecamatan Rapocini berjumlah 11 kelurahan, Kecamatan Tamalate berjumlah 11 kelurahan, Kecamatan Talo berjumlah 15 kelurahan, Kecamatan Ujung Pandang berjumlah 10 kelurahan, Kecamatan Patakukang berjumlah 11 kelurahan, Kecamatan Wajo berjumlah 8 kelurahan, Kecamatan Ujung Tanah berjumlah 9 kelurahan, dan yang terakhir Kecamatan Sangkarang berjumlah 3 kelurahan. Wali Kota Makassar sejak pemerintah Belanda sampai sekarang. Pemerintah kolonial Belanda 1. J.A. de Bruij 1918-1927, J. de Groot 1927-1931, J. B. Kingkang 1931-1932, Insinyur Pallier 1932-1933, Derwah 1933-1934, J. Louis 1934-1936, H. Bruno 1936-1942. Pemerintahan Jepang, Wali Kota Makassar Yamasaki, ini yang buat bunker di belakang ini. Pemerintahan Nika HP Hurun 1945, Van Swieten 1945-1946. Pemerintahan Republik Indonesia Serikat Indonesia 1. Hamid Dain Magasi 1947-1950, Kai Mudi 1950-1951, J. Mawengkan 1951. Pemerintahan Republik Indonesia 1. Sampara Delili 1951-1952, Ahmad Dara Syahrudi 1952-1957, M. Yunus Taimile 1957-1959, Latif Dem Masiki 1959-1962, Haji Arupala 1962-1965, Kolonel HM Dem Patompo 1965-1976, Kolonel Abustam 1976-1982, Kolonel Jan Sirai 1982-1988, Kolonel Suwahyo 1988-1993, H.A. Muhammad Gali 1994, Dr. Malik B. Masri 1994-1999, Dr. Andes Alwiru 1999, H.B. Amiruddin Maula 1999-2004, Insinyur Ilham Arif Sirajuddin MM 2004-2008, beliau hadir hari ini. Insinyur H. Andi Heri Iskandar MC 2008-2009, beliau juga hadir hari ini. Insinyur Ilham Arif Sirajuddin MM 2009-2014-17, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto 2014-2019, Dr. Iqbal Samad Suwaid 2019-2020, Profesor Yusran 2020, Profesor Rudi Jamaludin 2020-2021, dan saat ini pemimpin kita yang dipilih oleh rakyat Makassar, Wali Kota Makassar, Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto, tentu saja didampingi oleh Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Fatmawati Rusdi. Makassar 9 November 2021, pembaca sejarah singkat Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo SH. Hadirin yang berbahagia, pagi hari ini desir ombak losari menyambut kita semua. Diiringi senyum darah Daeng menyiratkan harapan yang pasti tentang mimpi, tentang cita-cita kota ini. Meskipun kadang semua tak seindah puisi, tapi tautan hati
akan menaklukkan badai. Hadirin bahagia, kita sambut bersama-sama pemimpin kebanggaan kita, pilihan warga Kota Makassar, Wali Kota Makassar, dan Wakil Wali Kota Makassar, Bapak Ramdan Pomanto dan Ibu Fatmawati Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukrila wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati, yang kita banggakan, pemimpin kita, orang muda penuh inspirasi, tidak pernah kenal lelah, dari hari ini hadir bersama kita, Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati, bersama kita hadir jajaran Forkompinda Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini turut hadir bersama kita Bapak Panglima, Ketua DPRD Kota Makassar, Ketua Pengadilan Tinggi, dan seluruh jajaran Forkompinda Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang kami hormati. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir, para pejabat TNI Polri dan pejabat vertikal se-Sulawesi Selatan. Yang saya hormati seluruh jajaran Forkompinda Kota Makassar, Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya hari ini sempat hadir, para wali kota di zamannya, para wakil wali kota di zamannya, dan sekda di zamannya yang sempat hadir. Ada Pak Ilham atau Pak Aco, ada Pak Heri Iskandar, ada Deni Ical, di sini ada Pak Yusran, dan seluruh yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati para rektor universitas negeri dan swasta, para pimpinan BUMN, perbankan, BUMD sekota Makassar, para pimpinan DPD sekota Makassar, para tim ahli Kota Makassar, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh veteran sekota Makassar, para camat dan lurah sekota Makassar, dan para penyandang disabilitas yang sempat hadir. Di pagi yang luar biasa ini, kita hadir dalam sebuah acara Hari Jadi ke-414 Kota Makassar. Di pagi hari menjelang siang di tahun 1607, tanggal 9 November, bumi bergetar. Setelah semalam sang raja bertemu makhluk yang bersinar, meninggalkan tulisan yang belum mampu ditafsir dengan nalar. Itulah tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah bertanya kepada ulama besar, tepat di saat itu hari Jumat yang akbar, terjadi salat Jumat pertama Raja Taluk dan Raja Goa, dua kerajaan kembar. Itulah peristiwa bersejarah lahirnya Kota Makassar. Perjalanan setelah lahir, 60 tahun Kota Makassar berkembang pesat dan menjadi terkemuka di Asia 4 kota terbesar. Hingga terjadi perang yang melegenda dalam sejarah dunia,
yaitu Perang Makassar yang telah berkobar. Perjuangan luar biasa Sultan Hasanuddin bersama 32 panglima perang dan para pendekar berperang melawan VOC yang sekakar. 1667 perjanjian Bungaya digelar. 23 panglima perang meninggalkan Gorontalo, melanjutkan perjuangan dari luar. Mereka menjelajah Nusantara dan dunia. Mereka menyebar. Inilah momen bersejarah kedua bagi orang Makassar yang berhasil menciptakan diaspora besar. Bendera Makassar justru menyebar dan berkibar. Secuil cerita sejarah pasukan kecil Makassar yang membuat sejarah dunia gempar. Lebih baik dari cerita 300 pasukan Sparta yang mengalahkan Persia kala itu negeri terbesar. Itulah sejarah Daeng Mangale, Pangeran Makassar sang pendekar. Karena keberaniannya membuat sekutu di negeri Siam gemetar. 120 pasukan Tobarania Daeng Mangale melawan 4.000 sekutu tanpa gentar demi harga diri Sirih Napace yang terus berkobar. Ketika Anggaru sudah menggelegar, pertempuran mematikan pun tergelar. 33 pendekar Makassar mati syahid dan lebih 1.000 pasukan Siam dan sekutunya mati menggelepar. 5 tombak tertancap, 2 peluru menembus tubuh Daeng Mangale sang pendekar. Tahca, seorang pastor sekaligus penulis, menulis keberanian yang menggetarkan dari para pejuang Makassar. Keberanian tiada tara ini membuat musuh pun kagum. Hati Raja Siam dan Raja Perancis tersadar. Lalu mengambil 2 putra Daeng Mangale, yaitu Den Tulolo dan Den Ruru, diangkat sebagai anak dan menyematkan nama Louis sebagai gelar. Semangat Makassar di Perancis pun berkibar. Lambang ayam jantan Makassar pun di negeri Perancis menjadi ikon yang tenar. Bahkan garis keturunan pahlawan besar Perancis Napoleon Bonaparte diduga terpapar genetik Makassar. Para penulis sejarah di Eropa, yaitu Claude de Forban, Pelras, Bernard Dorlens, menulis dalam sejarah dunia tentang bagaimana orang Makassar ini mempertahankan harga dirinya, selalu berdiri tegar dengan perjuangan yang tak pernah pudar. Inilah bukti-bukti sejarah yang melahirkan prinsip-prinsip hidup taro ada taro gau, sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat, todo puli yang lahir dan tertanam di hati seluruh rakyat Makassar. Prinsip-prinsip inilah hingga hari ini harus kita pelihara dan terus kita kobarkan. Hari ini, di hari yang sejuk setelah semalam hujan lebat, 9 November 2021, tepat 414 tahun setelah kota Makassar lahir, dengan semangat Sirih Napace, perjuangan harus terus dikibarkan. Berjuang melawan kebodohan, berjuang melawan kemiskinan, berjuang melawan penyakit sosial yang meresahkan, berjuang melawan pandemi yang mematikan, dan berjuang melawan kemunduran. Hari ini, kota Makassar sudah menjadi kota terdepan. Dalam sejarah pemerintahan, kota Makassar pernah menjadi kota 2 kali terbaik pertama dan 1 kali terbaik kedua dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena prestasi inilah, kota Makassar adalah sedikit dari pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan tertinggi dari yang paling tinggi, yaitu Prasamya Purna Karya Nugraha, hanya dalam 1 periode yang selalu menjadi dambaan. Tidak terasa 9 bulan sudah pemerintahan Adama memenuhi amanat rakyat untuk dilaksanakan. Kerja 9 bulan yang sangat melelahkan dalam melawan pandemi yang mematikan. Berbagai inovasi telah diinisiasi yang terbukti menjadi solusi dengan cara berkolaborasi tanpa batas demi masa depan. Bentuk kolaborasi yang paling nyata hari ini, kami akan berbagi orasi bersama Ibu Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, yang akan menyampaikan beberapa laporan kemajuan yang membanggakan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan yang kami cintai. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan saya izin melanjutkan orasi dari Bapak Wali Kota yang kami cintai. Desir angin Losari mengantarkan kita pada momentum berharga ini, sebuah titik refleksi bagi kita semua menyambut usia Kota Makassar yang terus berbenah pada hari ini sebagai kota yang menuju kota dunia. Tentunya di dalam benak kita semua memiliki harapan yang sama untuk menjadikan Makassar 2 kali tambah baik, Makassar yang sombere dan smart city, kota yang inklusif, yang nyaman untuk semua. Dalam kurun waktu 9 bulan pasca kami dilantik, banyak hal yang menjadi fokus capaian kinerja. Yang terkhusus adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani pandemi di Kota Makassar ini. Melalui program Makassar Recover yang terdiri dari 3 tahapan, kami beserta seluruh unsur masyarakat hingga hari ini terus konsisten melawan pandemi, di mana tahapan pertama kita ketahui adalah imunitas kesehatan atau herd immunity. Dilakukan percepatan vaksinasi dengan mengajak masyarakat untuk vaksin, baik itu melalui event vaksinasi maupun yang sedang berjalan saat sekarang ini melalui program 100-100 yang dilaksanakan di setiap kecamatan 100 RT per hari. Kita bersyukur upaya itu telah membuahkan hasil yang cukup maksimal, di mana saat ini capaian vaksinasi di Kota Makassar tembus 75% dari 1.100.000 warga Makassar yang menjadi target vaksinasi. Selain itu, data per Oktober 2021 kita berhasil menekan angka kasus aktif COVID-19 di titik paling rendah, yakni 0 suspek. Hal ini juga berimplikasi pada penurunan bed occupancy rate bor masyarakat yang berada, rumah sakit yang berada pada angka 0,86%. Pandemi membuat banyak hal yang berubah dalam tatanan kehidupan kita. Semua serba terbatas, dan melalui tahapan adaptasi sosial pada Makassar Recover, berbagai pola dilakukan agar aktivitas warga tetap bergerak, roda perekonomian tetap bergerak, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Bersama Satgas Raika, Satgas Pengurai Kerumunan yang dibentuk, melakukan pengawasan penerapan PPKM agar senantiasa berjalan efektif. Semua demi kebaikan bersama, agar mata rantai sebaran COVID-19 dapat diretas. Dan melalui Satgas yang dibentuk, Satgas COVID Hunter yang siap siaga untuk menangani penanganan COVID. Begitu juga dengan Satgas Detektor yang turun meriksa kesehatan masyarakat kita. Dan program isolasi apung terpadu, begitu juga dengan swab on the road yang saat ini berjalan dengan vaksinasi program 100-100 berhasil membuat Makassar turun dari level PPKM 4 menjadi level 2. Tahapan ketiga dari program Makassar Recover adalah pemulihan ekonomi atau ekonomi recovery, di mana untuk Kota Makassar saat ini trennya alhamdulillah membaik, di mana terjadi
kenaikan pertumbuhan ekonomi, kita melihat geliat usaha kecil menengah terus tumbuh dan semakin baik. Tentu hal ini menjadi tanda kota kita mulai bangkit dari situasi sulit. Selain itu, pemerintah kota juga tengah menggagas berbagai inovasi untuk mendorong pemulihan ekonomi seperti lorong wisata dan penguatan UMKM. Seperti pada hari ini insya Allah kita akan mengunjungi lorong wisata untuk menikmati tari Padang, kopi Makassar, dan kami terus mensupport usaha-usaha kecil menengah berjalan. Pemerintah Kota Makassar juga saat ini telah memulai pembelajaran tatap muka untuk anak didik dan berdasarkan hasil arahan dari berbagai pihak, mulai dari epidemiologi, Dewan Pendidikan, maka sebelumnya kami telah melaksanakan simulasi terlebih dahulu untuk memastikan kesiapan sekolah, dan PTM ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ketat. Begitu juga izin orang tua dan Dinas Kesehatan dan Forkopimda yang terlibat, camat, lurah, Satpol PP, Puskesmas, sampai dengan Satgas Panser, Dinas Pendidikan, dan Satgas ke sekolah yang semua turut terlibat untuk mensukseskan PTM ini. Evaluasi juga terus kami lakukan guna mengantisipasi pandemi COVID-19 melalui screening genus. Selama 1 bulan PTM dilaksanakan, kami melaksanakan screening genus kepada anak didik semua untuk level SMP dan SD yang telah berjalan. Semua pencapaian ini tidak boleh membuat kita lengah tentunya. Kita patut waspada dan peduli dan akan masa depan Kota Makassar yang kami cintai ini. Dan di usia ke-414 tahun Kota Makassar, mari bersinergi dan berkolaborasi lebih kuat lagi menjadikan Makassar kota dunia, Makassar 2 kali tambah baik, dan Makassar sebagai kota yang inklusif untuk semua. Dirgahayu Makassarku tercinta. Terima kasih untuk semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Peduliki, salamaki, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wawali. Izin saya tadi lupa menyapa sahabat-sahabat saya, para pimpinan daerah. Di sini ada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Sulawesi Selatan sempat hadir. Mohon maaf tadi saya tidak sebut. Dan anggota DPR RI dari baik itu Dapil Makassar maupun Sulawesi Selatan. Mohon maaf tadi saya tidak lupa menyapa. Terima kasih kepada Ibu Wawali atas orasi sekaligus sebagai reportasi, atas segala progres yang telah dilakukan pemerintahan Adama hingga hari ini. Hari kemarin sudah menjadi histori, hari ini harus menjadi inisiasi, hari esok masih menjadi misteri. Maka dengan itu, hari esok harus dimulai hari ini. Recovery untuk masa depan dipilih menjadi spirit yang menginspirasi. Untuk Makassar terus 2 kali tambah baik yang telah ditetapkan menjadi visi. Dengan pencapaian hari ini, yaitu kuatnya immunity, terbentuknya budaya adaptasi, menjadi energi bagi recovery ekonomi. Untuk menembus masa depan agar menjadi reality. Untuk menembus saatnya recovery ekonomi dimulai hari ini dengan gerakan serentak sekitar 1 juta orang minum kopi ditemani kue taripang yang dipilih sebagai community. Mengapa 61 warga Makassar peminum kopi? Survei terbarukan 76% peminum teh. Berarti kalau kita hitung-hitung
lebih 1 juta orang minum kopi dan minum teh yang akan menjadi potensi. Mengapa kue Taripang menjadi komoditi menemani kopi? Karena kue Taripang, kue Makassar asli, berbahan baku yang sehat dan belum populer, yang paling pas rasanya menemani teh dan kopi. Setelah kue Taripang, banyak kue lain sangat prospek dijadikan komoditi. Baruasa bisa mengalahkan makarun, bolu cuke bisa mengalahkan brownies. Segera kita akan buktikan. Inilah spirit recovery untuk masa depan yang dimulai hari ini. Tahun 2022 esok adalah tahun pertama pelaksanaan visi misi. Bertabur inovasi yang terkonsepsi dan bergengsi sebagai terobosan yang tersistem dan terencana yang dapat diimplementasi. 5.000 lorong wisata akan segera kami luncurkan sebagai bangkitan ekonomi baru telah dimulai hari ini. Smart Incubator Center menjadi pembina sekaligus off-taker semua produk UMKM sebagai bentuk intervensi dan terproteksi. Marvek, Makassar Virtual Economic Center sebagai pusat monitoring semua komoditi dengan aplikasi. Makassar Government Services Center sebagai pusat pelayanan publik terintegrasi. Japparate adalah pedestrian melayang dari ujung benteng Rotterdam sampai ke Samboopu, masuk ke Pantai Losari, sampai ke Lego-Lego, sampai ke Mall Pipo. Orang akan bisa berjalan di level atas atau Japparate, jalan di atas, bisa bersepeda di atas tanpa terganggu oleh kendaraan yang lain. Ini atraksi baru, ya. Jadi ikon baru penuh atraksi. TETERE kepanjangannya adalah Mart Electric Smart Enterprises, adalah pagandeng elektrik ke rumah-rumah langsung melayani. Ini akan kita buat 1.000 per RW sebagai bagian daripada pemberdayaan masyarakat kecil. Cokmo komuter Metro Moda berfungsi sebagai feeder minibus elektrik yang bergengsi. Ada desainnya? Nah, ini Cokmo. Jadi jangan tersinggung kalau ada yang Cokmo, tidak di. Ini kependekan ya. Untia International Eco Circuit, arena balap internasional berbasis konservasi. Matcha Multisport Recreation and Convention Hall sebagai pusat olahraga indoor, pusat pengungsian terpadu, rumah sakit darurat, pusat kuliner, dan pusat konvensi dan pusat rekreasi. Inilah hanya beberapa inovasi dari berbagai taburan inovasi yang akan dilaksanakan tahun depan, yang akan menjadi generator recovery sekaligus menjadi semangat transparansi. Semua ini tidak akan terwujud tanpa dukungan birokrasi yang punya kompetensi, berintegritas tinggi, dan dengan loyalitas teruji. Untuk itu, birokrat Makassar sangat butuh motivasi yang menginspirasi, motivasi dari Bapak PLT Gubernur yang kami cintai. Pada kesempatan ini pula, kami atas nama rakyat Makassar memohon kepada Bapak PLT Gubernur untuk berkenan dapat memberikan orasinya berupa motivasi dan inspirasi kepada semua yang ada di sini. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan semua yang berkenan hadir pada acara ini. Terima kasih kepada para nakes, TNI dan Polri dan seluruh yang terlibat dalam perang melawan pandemi. Terima kasih kepada semua guru yang mensukseskan PTM dengan dedikasi. Terima kasih kepada para pendahulu kami yang hadir di sini yang telah memberikan inspirasi. Terima kasih kepada seluruh rakyat Makassar atas segala kolaborasi. Terima kasih kepada diaspora Makassar atas segala atensi. Terima kasih kepada semua panitia selebrasi. Terima kasih kepada para haters yang akan segala kritik dan bully. Mari bersama-sama membangun Makassar menjadi kota dunia, kota Sombere dan Smart City, kota dengan imunitas kuat, kota untuk semua, kota yang kita cintai. Mohon doa kita semua agar Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi. Kami tutup dengan sebuah pantun. Angin mamiri hanya ada di Losari.
Pinisi berlayar mengarungi negeri. Doakan Makassar keluar dari pandemi, agar ekonomi bisa recovery. Pohon ketapang hijau lestari, membuat kota semakin indah dan asri. Makan taripang ditemani kopi, Makassar recover, pulihkan ekonomi. Kota Makassar, kota para pemberani, lorongnya bersih, lagi bergengsi. Terus berat, sukseskan vaksinasi, agar kota dan kita dapat immunity. Hujan rintik membasahi pipi, membuat pagi sejuk berseri. Terima kasih sudah menghadiri hari jadi kota yang kita cintai. Dirgahayu kota yang ke-414. Jayalah Makassar, terima kasih. Kure sumanga siulu solo nasang. Peduli salam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Romanto dan Ibu Fatmawati Rusdi, yang selalu senantiasa memberikan dedikasi, ide-ide inovatif untuk menurunkan mata rantai COVID-19, untuk Makassar bangkit, Makassar sejahtera, Makassar 2 kali tambah baik, dan Makassar kota dunia. Hadirin bahagia, dirgahayu sekali lagi untuk ulang tahun Kota Makassar ke-414, recovery untuk masa depan, dan bersama-sama kita akan mendengarkan lagu Mars Makassar Jaya. Hadirin boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk paduan suara Universitas Hasanuddin dan siswa-siswi SMP Sekota Makassar. Hadirin masih dalam rangkaian acara peringatan ulang tahun Kota Makassar ke-414. Selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan pengumuman pembacaan penghargaan kepada pegawai teladan di lingkup pemerintahan Kota Makassar oleh Ibu Yati Makatutu. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kota Makassar
di hari jadinya yang ke-414 tahun tanggal 9 November 2021 memberikan penghargaan pegawai teladan terbaik tingkat Kota Makassar dengan nomor SK 820-Cap.6641 garis datar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah garing angka Romawi 11 garing 2021 memberikan penghargaan kepada tenaga kontrak masing-masing adalah Rahmat Kartono, tenaga kontrak Dinas Pemadam Kebakaran, mendapatkan pin emas dan sertifikat. Asriani Eskom MM, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Hasriani Saleh SE, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar. Muhammad Iqbal Ahkam, tenaga kontrak kerja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar. Cici Fardida SE dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hasrina dari Dinas Kearsipan. Ahmad Afandi SH dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar. Selvi Latang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Andi Marhyadi Eka Putra dari Kecamatan Ujung Pandang. Dan yang ke-10 Muhammad Rida SE dari Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar. Dan 10 pegawai teladan terbaik pegawai negeri sipil masing-masing adalah Nurul Anza SSTP MAP dari Inspektorat, Ibrahim Esa MH dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, Dr. Anda Hernawati dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Siti Husaini dari Kecamatan Ujung Tanah, Nurwana dari Kecamatan Makassar, dan Arifudin Rahum dari Kecamatan Panakukang, Rosvina dari Dinas Lingkungan Hidup, dan Nurlina dari Puskesmas Andalas Dinas Kesehatan, dan Abdul Wahid dari Kecamatan Ujung Pandang, dan yang 10 Ridwan dari Kecamatan Bontoala. Demikian ke-20 nama pegawai teladan terbaik tingkat Kota Makassar tahun 2021. Baik, selamat sekali lagi untuk pegawai teladan di lingkup pemerintah Kota Makassar. Selanjutnya hadirin kita akan mendengarkan pembacaan pemenang lomba kebersihan SKPD Kota Makassar yang akan dibawakan oleh tim ahli Wali Kota Makassar, Dr. Hadijah Iriani SPTHT. Kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 1/LK-MKS/9 tahun 2021 tentang pemenang lomba kebersihan dan keindahan kantor tingkat Kota Makassar tahun 2021. Menimbang lomba kebersihan dan keindahan kantor Kota Makassar dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Makassar ke-414 tahun 2021. Mengingat surat edaran Wali Kota Makassar tentang lomba kebersihan dan keindahan kantor tingkat Kota Makassar tahun 2021, memutuskan menetapkan pemenang lomba kebersihan dan keindahan kantor tingkat Kota Makassar tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, keputusan juri berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 7 November tahun 2021. Tim juri Dr. Adi Hadijah Iriani, SPTHT KLMSI selaku ketua. Lampiran SK juri lomba kebersihan. Pemenang lomba kebersihan dan keindahan kantor tingkat Kota Makassar tahun 2021. Kategori kantor kecamatan dengan 6 terbaik. Yang pertama, kantor kecamatan Panakukang, kantor kecamatan Tamalate, kantor kecamatan Giringkanaya, kantor kecamatan Tamalandrea, kantor kecamatan Makassar, dan kantor kecamatan Manggala. Kategori kantor dinas dan badan, peringkat tertinggi Dinas Pariwisata, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pemadam Kebakaran, Bapeda Kota Makassar, Dinas Pendidikan, dan Sekretariat DPRD Kota Makassar. Adapun pemenang favorit adalah kantor Inspektorat. Peringkat terendah yang pertama adalah Dinas Pertanahan,
kedua Dinas Sosial, dan yang ketiga adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Ketiga, kategori kantor sekretariat, bagian asisten dan staf ahli. Peringkat tertinggi yang pertama adalah bagian organisasi dan tata laksana, bagian perekonomian, bagian administrasi pembangunan, dan favorit adalah asisten 2 bidang ekonomi, pembangunan, dan sosial. Peringkat terendah yang pertama adalah layanan pengadaan barang dan jasa, kedua adalah kantor staf ahli, dan ketiga adalah bagian tata pemerintahan. Demikian putusan ini, dan selanjutnya penyerahan piagam penghargaan dan hadiah akan disampaikan di kemudian hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Khadijah Iriani, SPTHT, tim ahli, Wali Kota Makassar. Hadirin bahagia, masih dalam rangkaian acara peringatan ulang tahun Kota Makassar ke-414. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang terhormat Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Hadirin boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu pertama-tama yang kita hormati, kita banggakan segenap anggota DPR RI yang hadir pada hari ini. Tentu yang kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua DPRD Provinsi Selatan beserta Bapak, dan tentu kita hormati ada Bapak Panglima, tentu Bapak Forkopimda, dan seluruh jajaran yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu hadir bersama kita hari ini. Tentu yang kita hormati, kita cintai, kita banggakan Bapak Wali Kota Makassar bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, ada Ibu PLT Tim Penggerak PKK Provinsi Selatan yang saya cintai. Tentu yang kita hormati Ibu Wakil Wali Kota Makassar yang selalu setia mendampingi Bapak Wali Kota. Yang kita hormati bersama para anggota Forkopimda Kota Makassar. Hadir juga bersama kita para pimpinan, Bapak Ketua DPRD, kemudian tentu anggota DPRD Kota Makassar. Yang saya hormati, saya banggakan juga ada Bapak Wali Kota pada periodenya. Saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, kelihatan cakepnya satu persatu tadi. Dan juga Wakil Wali Kota Makassar pada periodenya, Ketua DPRD pada periodenya. Tentu para mantan sekda, mohon maaf ada Bapak Sekda beserta Ibu, para mantan Sekda, para mantan Ketua dan Wakil Ketua. Tentu yang saya hormati para bupati atau wakil bupati yang hadir pada hari ini atau yang mewakili, para pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta sekota Makassar yang saya hormati, para pimpinan BUMN, perbankan, BUMD, seluruh tokoh masyarakat yang hadir, para kepala OPD provinsi maupun kabupaten kota yang hadir, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh veteran, dan hari ini sekalian saya cintai, saya banggakan, serta rekan-rekan dari insan pers, media cetak elektronik yang saya banggakan. Innal hamdalillah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat yang kita terima hari ini. Alhamdulillah, salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu saya sangat mengapresiasi karena Bapak Wali Kota melaksanakan kegiatan pada hari ini, dan tentu ada berbagai kegiatan-kegiatan termasuk event ngopi bareng bersama Taripang. Cuma saya mau protes sedikit karena tidak ada brownies, broncong manis. Kebetulan di dekat rumah saya ada selalu broncong langganan. Tapi alhamdulillah memperkenalkan ini sebagai momentum awal.
dengan serentak dilakukan, memperkenalkan kembali bagaimana kearifan lokal kulineri kita. Karena itu menjadi pemicu orang jalan ke Makassar mengenal barongkonya, mengenal taripangnya, mengenal bagaimana di Makassar ini terkait pariwisata dan juga tentu makanan-makanan khas yang tidak bisa kita lupakan sama sekali adalah coto dan kondronya. Saya selalu promosi tentang coto dan kondro ketika setiap orang berkunjung ke Makassar, termasuk coto kuda, bermacam-macam coto, coto serigala. Orang heran ini, serigala yang dicoto atau apa? Saya bilang kebetulan jalannya jalan serigala. Alhamdulillah. Tetapi tercatat juga ada hal tentu yang menjadi masalah, adalah tercatat juga di Sulawesi Selatan. Kenapa banyak yang kemudian tekanan darah tinggi mungkin ya. Kemudian tercatat di Indonesia bahwa Sulawesi Selatan termasuk angka tertinggi kematian untuk stroke ataupun hipertensi dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah kita mulai melakukan pola-pola hidup sehat, dan tentu kemarin kami berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, insya Allah di Sulawesi Selatan akan dibangun rumah sakit taraf internasional OJK, otak, jantung dan kanker. 3 ini kecuali tambah 1 diabetes adalah pembunuh yang sangat mematikan di seluruh dunia. Dan inilah kita kemudian dorong di Makassar untuk hadir, dan dia menjadi representatif untuk Indonesia Timur dan bahkan bisa menjadi rujukan-rujukan untuk Asia Tenggara. Kemudian perlu saya sampaikan juga, kemarin juga baru kami berdiskusi Pak Wali Kota, mohon izin nanti mendahului, tentu kita akan membahas tentang terkait bagaimana pengembangan Kota Makassar. Di Makassar sendiri ini provinsi selalu hadir. Tahun ini sekitar 100 miliar kita gelontorkan dana untuk Makassar ini. Tahun depan karena beliau sangat respon sama kita semuanya, akan dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Kita sudah ajukan di DPR sekitar plus minus 200 miliar tahun depan. Ini adalah upaya kami untuk menstimulan supaya kabupaten kota kami cepat berputar roda perekonomian sambil menjadi pembuka lapangan pekerjaan. Apalagi kami bahas kemarin tentang tol di Patarani, kami dorong untuk pengembangan yang kami sepakati kemarin, dan kami tentu meminta bantuan dari Pak Wali Kota terkait tol untuk langsung ke Makassar Newport. Jadi kalau ini kita bangun tolnya nanti, harapannya adalah Makassar Newport yang menjadi kiblat untuk pelabuhan di Indonesia, bagian Indonesia Timur dan juga Tengah, ini akan terbangun tol akses cepat, kemudian langsung menuju ke existing tol, yang kemudian distribusinya ke utara dan selatan lebih cepat. Termasuk kami juga mendorong kemarin pembangunan extend tolnya untuk yang ke arah selatan, yang langsung ke melewati, sehingga tidak ada terjadi lagi persoalan bottleneck yang terjadi di Goa. Harapannya adalah ini mempercepat arus barang. Kalau arus barang cepat dan berjalan dengan baik, insya Allah perputaran perekonomian akan cepat. Apalagi saya pun sampaikan di tempat ini, Makassar Newport itu adalah Makassar dengan draft kedalaman tidy down, tidy up dengan kedalaman draft desainnya itu sampai minus 20 meter, lebih dalam dibanding Surabaya. Secara luas lebih luas daripada Surabaya dan tentu Tanjung Priok. Perkiraan perencanaan adalah sekitar 1000 hektar. Ini menjadi kiblat dan hub. Makanya kami melakukan koordinasi dengan seluruh konjen-konjen Australia dan sebagainya untuk bagaimana mengoptimalkan tentang direct call port ini. Yang kedua kita dukung adalah bagaimana direct call kita manfaatkan dengan baik. Makanya kita genjot kemarin, kami melepas terus memaksa untuk adanya penerbangan kargo. Ekspor tinggi alhamdulillah sekarang sudah mencapai 2 kali lipat dari tahun lalu, dan ini tertinggi dalam selama pandemi sebagai ekspor tertinggi. Kita dorong terus, kenapa? Karena selisih antara itu adalah untuk melancarkan produk-produk kita dari dalam untuk keluar. Yang berikutnya tentu koordinasi kita, alhamdulillah kita di selama pandemi, terima kasih banyak Pak Wali Kota, banyak ide-ide juga dari Kota Makassar. Jangan takut dengan persoalan kritikan Pak Wali Kota. Kalau ada kritikan yang masuk dan ada haters dan sebagainya, itu tanda bahwa kita bekerja. Karena kalau tidak mau ada yang mengkritik, jangan bikin acara, kan begitu. Itu tinggal di rumah. Tapi kalau Anda bikin kegiatan, mulailah, pasti akan ada masukan. Tapi itu sebagai
awal untuk memperbaiki ke depan. Tentu akan ada program-program. Kami juga buat kemarin program. Kemarin kami juga punya wisata COVID. Itu menyedot anggaran 30 miliar per bulan untuk kami bayar. Sama Bu Ketua DPR yang tidak pernah henti-hentinya mensupport kami. Itu tiap bulan 30 miliar dulu anggarannya. Sekarang kita balik. Dulu kita perbaiki sedikit, tapi tetap merujuk seperti itu. Artinya ada fasilitas yang gratis. Sekarang kita balik menjadi potensi pendapatan. Bagaimana caranya? Ya segala yang kurang kemarin kita mulai putar sedikit, tanpa meninggalkan daripada akar daripada idenya. Seperti itu. Kami mulai menjadikan dia sebagai rumah sakit pengampu. Dia bridging dengan rumah sakit yang kita ada. Sehingga apa? Ya dia menjadi tetap bagian daripada rumah sakit Labuan Baji, Dadi dan sebagainya. Sehingga kontrol daripada dokter kami bertanggung jawab ke sana dan juga bisa kita klaim. Nah, ini fungsinya. Sehingga yang tadinya 20 miliar selalu pengeluaran, saya selama 6 bulan terakhir ini kami mengeluarkan mungkin tidak sampai 5 miliar mungkin. Dan dari 200 miliar, 100 miliar lebih yang tahun lalu. Ini yang kita evaluasi. Kalau kita tidak bisa menciptakan peluang terbesar dalam pendapatan, paling tidak kita menekan pengeluaran itu sebagai pendapatan yang baik. Nah, inilah kita olah. Ini hasil daripada yang lalu, kemudian kita perbaiki tahun ini. Semuanya kita perbaiki. Termasuk juga di Makassar ini kita mulai recovery kembali. Ini bagus sekali temanya, recovery untuk masa depan. Artinya kita bagaimana menggali semua uang rakyat yang sudah masuk untuk kita manfaatkan kembali. Termasuk Masjid Kuba di belakang saya ini menjadi PR bersama. Jangan bilang saya menyelesaikan, tidak. Ini masyarakat yang menyelesaikan. Kami hanya perantara untuk melaksanakan itu. Kenapa? Karena ada 120 miliar yang sudah masuk. Kami tidak melihat lintas kepemimpinan. Yang kami lihat adalah uang rakyat yang sudah masuk. Seperti itu. Nah, inilah kita perlu selesaikan, tuntaskan bersama. Butuh kolaborasi, butuh dukungan dan sebagainya. Tentu masukan-masukan ini banyak yang datang ke saya memberikan masukan. Bukan ide dari saya semata. Karena kenapa? Ini harus menjadi kerja secara bersama. Tentu juga kami bagaimana melaksanakan beberapa proyek-proyek di Sulawesi Selatan. Kita mulai recovery tentang aset-aset yang kemudian beberapa tahun kita kuasai itu kita tidak tahu sejarah. Kita tidak perlu menyalahkan sejarah. Yang perlu kita perbaiki bagaimana kembali mengoptimalkan untuk mencari uang untuk kita. Kemarin di belakang saya ini masih belum ada pendapatan. Saat ini dikelola secara manajemen secara rapi. Penghuninya tetap sharing, tidak membayar dan sebagainya untuk masuk. Mereka sharing saja dengan perusahaannya. Kita bisa menghasilkan uang 6 miliar dari nol. Itu pendapatan-pendapatan kita gali dari potensi. Biarkan semua aset yang mencari uang untuk kita, tetapi kita yang banyak tidurnya dibanding kita tidak banyak tidurnya, aset semua yang tidur. Makanya jangan heran kalau ke depan kita mulai memanfaatkan potensi-potensi. Banyak sekali investor mau masuk. Besok lagi kita terima investor dari beberapa dari luar negeri. Bahkan Jepang sudah memasukkan proposal untuk pembangunan solar cell untuk di Kepulauan. Tapi kita masih menunggu karena kita sudah pernah MOU kontrak untuk 2,5 triliun untuk 15 tahun ke depan pendapatan offset itu adalah sudah dikerjasamakan sehingga kita melihat progres mereka. Tetapi kami membagikan kepada yang lain. Ini artinya butuh sinergitas. Dan saya yakin sekali Pak Wali Kota banyak idenya. Sinergitas dibutuhkan sekali. Mau lihat contohnya sinergitas yang terjadi. Di depan rujak saya sering dulu banjir, di depan gubernuran sering banjir. Sekarang dengan sinergitas, karena kenapa? Lintas kewenangan. Bukan kewenangan semata dari Pak Wali Kota. Pak Wali Kota saya sudah terima kasih juga sudah menurunkan pasukan untuk menggali drainase. Dan kami memerintahkan kepada balai, meminta kepada balai menyelesaikan dan dilaksanakan tahun ini. Itu tahun lalu kita rapat, makanya dibongkar itu peterani kiri kanan ruasnya. Kenapa? Semua cara-cara adalah hanya butuh koordinasi. Bukan saya, bukan mereka dan bukan Pak Wali Kota, tapi ini adalah untuk rakyat semuanya. Dengan sinergitas seperti ini membutuhkan lintas sektor. Sehingga sama seperti Mas Hamba sekarang terjadi masalah dengan jembatan Biri mereka. Tidak ada lagi persoalan kewenangan di sana. Yang persoalannya adalah mau tidak bekerja sama. Maulah kita duduk bersama. Dan insya Allah kita akan kemudian berkoordinasi dengan kuat. Tinggal menunggu agak surut dan kita akan laksanakan dengan baik. Yang penting dari kita semuanya adalah bagaimana ke depan menimbulkan trust kepada masyarakat. Karena yang perlu dibutuhkan masyarakat adalah trust. Kalau kita tidak dipercaya masyarakat, susah berjalan. Makanya kita harus saling sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat, saling ingatkan, saling menguatkan untuk menahan diri. Take and give, kemudian kita sama-sama untuk bekerja bersama. Dengan begitu, insya Allah sosial ini tidak akan mudah untuk kita perbaiki. Kemudian ke depan, saya tentu meminta kepada wali kota, bagus sekali idenya. Ada Cokmo,
Saya mohon maaf juga menyebutnya, tetapi ini saya baca, saya lihat, dan mudah-mudahan inovasi ini, ada inovasi, ada kegiatan, ada untuk solusi untuk lebih baik. Kalau ada kekurangan, tuh normally, tidak ada persoalan di sana. Yang masalah ketika saya kemarin pidato untuk CEO CPO 26 di mancanegara, saya pembicara mewakili provinsi di seluruh Indonesia, beliau mewakili untuk wali kota, dan ada 2 Batam dan wali kota Makassar. Saya dengar comoknya, comok apa ya Pak wali kota jawab bingung, saya langsung sebut, pencet Fed comok. Orang semua bingung, tapi itulah kearifan lokal. Saya senangnya Pak Wali Kota karena selalu mengambil kearifan lokal. Paling tidak kearifan lokal untuk kuat, kearifan lokal putar. Ya, bukan internasional yang kita perlu adalah melihat daripada mereka untuk bagaimana. Kita harus mengangkat kearifan lokal kita untuk jauh lebih kuat ke depan. Itu saja dari saya karena sudah panas, sudah kipas-kipas semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf semuanya. Saya tentu selalu meminta karena beliau ini kalau secara pemerintahan beliau adalah bawahan saya, adalah mitra kerja saya, tapi kalau secara pribadi beliau adalah senior saya di kampus. Jadi koordinasi kami, kalau ada masalah-masalah dan mereka saya biarkan karena beliau memang adalah style itu biasa saja, dan beliau adalah memang sangat-sangat ini. Kita cuma tidak tahu secara pribadinya beliau ini sangat-sangat respon dan sangat-sangat cepat dalam berkomunikasi dengan baik. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Pak Ketua juga sangat baik tadi penyampaiannya, dan saya harap mudah-mudahan Kota Makassar bisa disebut, dan Ibu Wali Kota, dan ada tentu Ibu Wali Kota yang sangat-sangat kuat untuk mensupport Bapak Wali Kota kita. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaan Bapak PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk tetap di atas panggung untuk mengabadikan momentum yang sangat istimewa di pagi hari ini. Untuk itu kami mengundang kepada Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar untuk bergabung di atas panggung. Kami juga mengundang kepada PLT Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, dan juga kami mengundang kepada Ketua DPRD Kota Makassar beserta Ibu. Kami persilakan untuk bergabung di atas panggung. Hadirin bersama-sama kita akan menyaksikan momen yang sangat indah, sebuah momen hari jadi Kota Makassar yang bersama-sama kita ikuti di pagi hari ini. Sesi foto ini akan kami undang juga untuk bergabung di atas panggung kepada Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan dan Forkopimda Kota Makassar bersama dengan Ibu. Kami silakan. Dan hadirin yang bahagia, sambil kita menyaksikan momentum sesi foto bersama dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, kita bersama-sama akan mendengarkan lagu-lagu daerah persembahan dari Paduan Suara Unhas dan siswa-siswi SMP Sekota Makassar dan Jam and Sugi Band. Baiklah saudara pemirsa, kita masih dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun Kota Makassar ke-414 langsung dari Anjungan City of Makassar dengan mengangkat tema recovery untuk masa depan. Telah kita saksikan bersama, diawali dengan pembacaan sejarah Kota Makassar oleh Ketua DPRD Kota Makassar. Tadi juga kita sudah menyaksikan orasi sejarah Wali Kota Makassar dan juga penyerahan penghargaan serta sambutan PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Dan saat ini pemirsa dan warga Kota Makassar, kita sedang menyaksikan paduan suara mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar dengan membawakan lagu-lagu daerah Makassar. Setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan bersama menyaksikan water dance show dan juga kompetisi katinting yang akan langsung disaksikan oleh Wali Kota serta seluruh jajaran Forkopimda Kota Makassar, anggota DPRD, serta para tokoh masyarakat, tamu undangan yang juga hadir dalam pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun Kota Makassar ke-414 tahun ini. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian serta para pemirsa dimanapun Anda berada, pada saat menyaksikan pertunjukan water dance sekaligus lomba balap katinting, kami mengajak Anda untuk tentunya tetap bersama kami dan jangan kemana-mana.
Nantinya setelah rangkaian acara perayaan Hari Ulang Tahun Kota Makassar ke-414 di Anjungan City of Makassar Pantai Losari ini, kita juga akan menyaksikan persiapan di lorong wisata Bambakuang dalam rangka peresmian lorong wisata dan gaya baru minum kopi ala Makassar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Makassar Recovery Channel dalam kanal YouTube secara resmi dan juga dirilai oleh TVRI serta RRI Kota Makassar. Setelah sesi foto bersama para mantan wali kota dan wakil wali kota Makassar dan mantan sekda Kota Makassar, mohon kesediaan bersiap-siap kepada para bupati dan wakil bupati yang hadir juga akan kami undang untuk berfoto bersama dengan seluruh rombongan wali kota dan wakil wali kota juga PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Kami persilakan Bapak Ibu kembali ke tempat. Selanjutnya kami persilakan kepada mantan wali kota dan wakil wali kota Makassar dan mantan sekda Kota Makassar. Baik, dan kami persilakan kepada para tamu Forkopimda untuk menuju ke spektator untuk bersiap-siap menyaksikan atraksi pemadaman kebakaran dan juga lomba balap jonglo. Baik, hadirin saat ini kita saksikan berfoto bersama para mantan wali kota dan wakil wali kota Makassar juga mantan sekda Kota Makassar. Kemudian setelah ini mohon bersiap-siap kepada para bupati dan wakil bupati yang hadir, kami mohon untuk bersiap-siap setelah sesi foto ini. Setelah ini juga kami mohon untuk bersiap-siap kepada Kepala SKPD Kota Makassar, para tim ahli Kota Makassar, para camat beserta ibu. Akan kami persilakan sebentar. Silakan kepada para bupati dan wakil bupati. Terima kasih kami ucapkan kepada para wali kota dan wakil wali kota Makassar dan juga para mantan sekretaris daerah Kota Makassar. Kami persilakan untuk menuju ke area belakang dari panggung ini untuk bersama-sama menyaksikan lomba balap katinting. Siap-siap kami silakan kepada para tim ahli wali kota Makassar
Setelah para bupati dan wakil bupati yang hadir, kami persilakan kepada para tim ahli Wali Kota Makassar. Di anjungan ini kami akan mempersilakan seluruh hadirin untuk naik ke atas anjungan, tepatnya di area spektator, di mana kita bersama-sama akan menyaksikan lomba balap katinting dan juga atraksi pemadaman kebakaran oleh tim Damkar Kota Makassar. Siang hari ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk vendor-vendor pendukung acara kita. Terima kasih kepada Sanggar Yayasan Angin Mamiri, PSM Unhas, Paduan Suara Siswa-Siswi SMP Sekota Makassar, Tundruk Patenjara, Jan and Sugitman, Makassar Drum Community, seluruh SKPD Kota Makassar yang berpartisipasi dalam pelaksanaan HUT Kota Makassar ke-414, Recovery untuk masa depan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Ibu, juga Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar bersama dengan rombongan untuk menuju ke area atas dari anjungan ini. Atraksi laut yang akan menandakan perayaan ulang tahun Kota Makassar ke-414. Makassar
area spektator Anjungan Pantai Losari City of Makassar. Dan hadirin, bersama-sama kita akan menyaksikan atraksi water dance persembahan dari Damkar Kota Makassar, juga akan diikuti dengan lomba katinting yang di Lego-Lego. Juga dari sini kita akan menyaksikan persembahan dari PPI Kota Makassar. Langsung saja hadirin kita saksikan bersama-sama. Inilah dia water dance Damkar Kota Makassar. 3, 2, 1. Hadirin bahagia, saat lagi kita bersama-sama akan menyaksikan sebuah atraksi yang sangat luar biasa. Atraksi ini dipersembahkan oleh Damkar Kota Makassar. Kita akan menyaksikan hadirin untuk perayaan ulang tahun Kota Makassar ke-414, recovery untuk masa depan. Inilah dia water dance Damkar Kota Makassar. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk Kota Makassar ke-414. Dan juga pastinya kita akan menyaksikan bersama-sama perlombaan lomba balap katinting. Kita hitung mundur bersama-sama untuk dilaksanakan lomba ini. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat berlomba untuk peserta lomba katinting dalam rangkaian acara peringatan ulang tahun Kota Makassar ke-414. Dan hadirin, kita juga menyaksikan terlihat dari sini di area Lego-Lego. Ini adalah persembahan dari Dispora Makassar, ada persembahan PPI Kota Makassar. Sebuah momentum yang sangat indah kita saksikan bersama-sama hadirin, keindahan Pantai Losari bersama dengan keindahan water dance Damkar Kota Makassar dan lomba balap katinting.
Dispora Kota Makassar yang tentu saja hari ini bersama-sama kita merayakan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Makassar ke-414. Agenda recovery untuk masa depan dapat kita wujudkan bersama. Masyarakat terus tumbuh, Makassar terus tumbuh menjadi kota yang kuat dan tangguh, Makassar yang pulih, sehat, selamat. Peduliki, salamaki. Baik, hadirin, agenda selanjutnya setelah bersama-sama kita berada di area spektator di atas dari Anjungan City of Makassar. Selanjutnya kita bersama-sama Wali Kota Makassar bersama rombongan VIP akan menuju ke lorong wisata Bambapuang. Kami juga akan mempersilakan seluruh hadirin untuk berjalan bersama dari Anjungan Pantai Losari untuk menuju ke lorong wisata Bambapuang dalam perayaan peringatan HUT Kota Makassar ke-414 recovery untuk masa depan. Dan hadirin, dengan berjalan seluruh rombongan PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar dan seluruh rombongan untuk menuju ke lorong wisata Bambapuang, maka demikianlah seluruh rangkaian acara perayaan HUT Makassar ke-414. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sukses selalu untuk Kota Makassar. Makassar, peduliki, salamaki, recovery untuk masa depan. Baiklah saudara pemirsa setia Makassar Recovery Channel dan dimanapun Anda berada saat ini, jangan kemana-mana. 1 menit ke depan kita akan persiapan untuk bergabung di lorong wisata Bambapuang dalam rangka menyaksikan peresmian lorong wisata dan gaya baru minum kopi ala Makassar. Untuk itu pastikan Anda untuk tetap bersama kami di channel YouTube Recovery Makassar Recovery untuk masa depan, peduliki, salamaki.